Bab 3016. Tunggu aku. Cepat atau lambat, aku akan menyelesaikan akun ini denganmu. Wajah Yang Kai muram, dan Li Jiao bersembunyi dalam diam. Dia tidak tahu apa yang salah. 1 bulan setelah keberangkatan dari Northern Territory, emosi Yang Kai tiba-tiba menurun drastis. Wajahnya bisa mencukur lapisan es setiap hari, dan mulutnya masih menggumamkan kata-kata makian pada seseorang. Li Jiao cemas, berpikir bahwa dia tidak memprovokasi dia akhir-akhir ini, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi seperti ini. Untungnya, meskipun Yang Kai sedang dalam suasana hati yang buruk, dia tidak memandangnya. Li Jiao berhati-hati setiap hari, jangan sampai dia meledakkan gunung berapi di dalam hatinya. Yang Kai secara alami dalam suasana hati yang buruk, bukan karena Li Jiao, tetapi karena Vermilion Bird Phoenix. Wanita bau ini telah menghancurkan formasi hukum luar angkasa yang telah dia dirikan di tanah kuno liar. Jika tidak, dia bisa memasuki tanah kuno liar langsung dari istana surga tinggi, dan kemudian berbelok ke laut timur. Meskipun jaraknya tidak dekat, perjalanan semacam ini tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada sekarang. Itu karena Vermilion Bird Phoenix menghancurkan formasi hukum luar angkasa, dia sekarang harus terbang ke wilayah timur, bahkan jika jalannya mulus, itu akan memakan waktu. Ini membuatnya merasa sangat kesal, dan dia diam-diam memutuskan untuk menemui Vermilion Bird Phoenix untuk menyelesaikan masalah dengannya, yang sangat menjengkelkan. Kecepatan Flowing Cloud Shuttle sangat cepat, Yang Kai dan Li Jiao bergantian mengendalikan mereka juga sangat kooperatif. Ketika tidak ada yang terjadi, Yang Kai akan bermeditasi dan berlatih. Meskipun tingkat kultivasinya menemui hambatan, tidak masalah jika dia mengolah teknik rahasia transformasi naga. Dia sekarang setinggi 5 meter setelah transformasi naga. Kekuatan asal naga suci emas menyatu dengan tubuh sendiri untuk meningkatkan kekuatan transformasi naga. Kadang-kadang dia mempelajari prinsip luar angkasa. Kemampuan luar angkasa yang dia kuasai saat ini pada dasarnya disadari oleh dirinya sendiri, dan setiap kemampuan ilahi tidak dapat diprediksi. Jika dia bisa melihat 1 atau 2 lagi, itu akan sangat membantunya. Perjalanan ke Pulau Naga ini sedikit panas, tapi itu juga hasil dari pertimbangan yang cermat. Yang Kai juga tahu bahwa perjalanannya masih panjang, dan mungkin akan ada konflik dengan Pulau Naga. Dengan kekuatannya saat ini, itu mungkin pertempuran hidup dan mati di Pulau Naga. Tapi Zhu Qing ada di Pulau Naga, dia tidak bisa duduk diam. Apa yang dikatakan Zhu Lai di dunia roda masih terngiang di telinganya. Dia tidak tahu apa yang akan dihadapi Zhu Qing setelah kembali ke Pulau Naga, tetapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, itu tidak akan menjadi sesuatu yang baik. Kepala semua jiwa, kepala roh suci, telah memiliki hubungan intim dengan ras manusia, tidak ada yang perlu dicemooh. Yang Kai juga tahu bahwa Pulau Naga tidak akan mengizinkannya. Jika Zhu Qing tidak tahan dengan tekanan, tidak apa-apa jika dia bersedia memutuskan hubungan dengannya. Jika dia tidak mau, dia pasti harus menderita sedikit. Akankah Zhu Qing bersedia? Yang Kai tidak pernah memikirkan masalah ini, karena dia tahu pilihan Zhu Qing tanpa harus memikirkannya. Waktu berlalu, dan hidup berlalu tanpa kejutan. Teknik rahasia transformasi naga tidak membuat banyak kemajuan. Bagaimanapun, Yang Kai tidak menghabiskan banyak waktu dalam kultivasinya. Dia mampu mencapai ketinggian 5 meter, berkat bantuan pil darah naga dan Yin Qi murni Zhu Qing. Jika dia ingin memperbaikinya di masa depan, itu akan membutuhkan waktu untuk menumpuk, dan itu akan memakan waktu lama. Mereka tiba di Laut Timur. Di atas laut, hamparan luas tak terbatas, tidak ada awan, dan langit biru. Dengan bantuan Flowing Cloud Shuttle, Yang Kai dan Li Jiao membutuhkan waktu 2 bulan untuk mencapai tempat ini dari Northern Territory, yang menunjukkan jarak antara domain utama batas bintang. Setelah memasuki Laut Timur, Flowing Cloud Shuttle dikendalikan oleh Li Jiao, karena Yang Kai sama sekali tidak tahu di mana Pulau Naga berada, tetapi Li Jiao tahu lokasi umum. Dia bisa memahami ini, memang karena spekulasi Yang Kai sebelumnya bahwa dia adalah keturunan naga, dia memiliki darah klan naga, dan memiliki kasih sayang yang sangat khusus untuk tempat Pulau Naga. Bahkan jika dia belum pernah ke Pulau Naga, itu tidak akan menghalangi fermentasi emosionalnya. Dia ingin memasuki Pulau Naga, tetapi dia juga tahu bahwa dengan garis keturunan kecilnya, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki Pulau Naga sama sekali. 500 tahun yang lalu, dia telah lama mencari di Laut Timur untuk memata-matai lokasi Pulau Naga. Butuh 3 tahun penuh untuk menemukan petunjuk, tetapi hanya lokasi umum yang diketahui. Menurutnya,
dia secara tidak sengaja mengikuti seorang pria ke wilayah laut. Tetapi setelah memasuki wilayah laut itu, pria itu entah bagaimana menghilang. Orang-orang yang dia ikuti sepertinya memiliki darah klan naga. Penemuan ini membuat Li Jiao sangat bersemangat, dan kemudian dia mencari waktu yang lama di sana, tetapi tidak ada petunjuk lain, dan dia hanya bisa menyerah pada akhirnya. Baru pada saat itulah Yang Kai datang untuk mencarinya dan mengeluarkan keinginannya yang terpendam di dalam hatinya, dan dia mengikuti tanpa ragu-ragu. Saat itu, aku kehilangan orang itu di wilayah laut ini. Flowing Cloud Shuttle telah disingkirkan, di atas lautan tanpa batas, sejauh yang dia bisa lihat, Li Jiao mengulurkan tangannya dan berputar. Dan berkata kepada Yang Kai. Yang Kai melirik ke kiri dan ke kanan, mengerutkan kening dan berkata, apakah di sini? Tidak ada referensi di sini. Li Jiao berkata, meskipun tidak ada referensi, saya tidak dapat mengingat ini salah. Wilayah laut ini selalu terpatri di hati saya. Yang Kai mengangguk, karena dia sangat yakin, maka dia benar, ini bukan tempat kecil, radiusnya ratusan ribu mil, dan tidak ada petunjuk. Kenapa kita tidak melupakannya saja? Li Jiao memandang Yang Kai dengan takut-takut. Dia menahan napas sepanjang jalan, dan dia akan memasuki Pulau Naga untuk melihat-lihat, tetapi ketika dia sampai di sini, dia tiba-tiba merasa ingin mundur sedikit. Dia sedikit takut, tetapi tidak takut mati. Yang dia takutkan adalah jika dia benar-benar menemukan Pulau Naga, apakah dia akan memiliki keberanian untuk pergi? Bertanya pada dirinya sendiri, tidak ada jawaban. Kakak Li, jika kamu ingin kembali, kembalilah, aku akan mencarinya. Saat berbicara, Yang Kai terbang ke samping. Li Jiao berdiri di sana dan ragu-ragu, berteriak, kalau begitu cari secara terpisah. Setelah itu, dia mencari ke arah yang berlawanan. Kesadaran ilahi menyebar ke sekeliling seperti gelombang. Dengan hati-hati menjelajahi setiap inci ruang, Yang Kai tidak cepat, karena dia takut dia mungkin melewatkan detail apapun. Ketika dia memikirkannya, alasan mengapa Pulau Naga begitu misterius, dan tidak ada yang tahu di mana itu. Tidak lebih dari susunan beberapa formasi yang menghancurkan bumi yang menyembunyikan jejaknya. Karena formasinya tersembunyi, ada jejak yang harus diikuti. Selama dia menemukan tempat di mana formasi itu berada, itu pasti lokasi Pulau Naga. Dia tidak tahu banyak tentang formasi. Namun, pasti ada fluktuasi aura dalam formasi, selama dia menggenggamnya. Jejak fluktuasi energi spiritual itu harus bisa memimpin. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Yang Kai memperluas ruang lingkup pencarian sedikit demi sedikit, membalikkan wilayah laut 100.000 mil, tetapi masih tidak menemukan apapun. Selama periode itu, dia melihat Li Jiao beberapa kali, tetapi dia juga tidak memperhatikan apapun. 10 hari kemudian, ruang lingkup pencarian berlipat ganda, dan sebulan kemudian, itu berlipat ganda lagi. Wajah Yang Kai berangsur-angsur menjadi sulit untuk dilihat. Mungkinkah dalam perjalanan ini, jika saya tidak dapat menemukan Pulau Naga dimanapun, saya harus kembali ke rumah? Itu benar-benar lelucon besar. Setelah bertemu Li Jiao lagi, dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu yakin Pulau Naga ada di wilayah laut ini? Tentu saja, Li Jiao terus menganggukkan kepalanya, dan butuh waktu lama untuk bereaksi. Tuan Istana Yang, apakah kamu meragukan saya? Itu benar-benar salah, apa gunanya saya berbohong kepada kamu? Aku tidak meragukanmu, hanya saja setelah bertahun-tahun, pemandangan di laut tetap sama. Jika kamu salah ingat, itu tidak bisa dihindari. Mustahil, Li Jiao berkata dengan penuh semangat, saya tidak dapat mengingatnya dengan salah, itu pasti di sini. Melihatnya seperti ini, Yang Kai tidak bisa berkata apa-apa lagi, mengangguk ringan, melihat ke kejauhan, berpikir apakah dia harus pergi ke Pulau Binatang Buas. Meskipun hubungan antara Kaisar Agung Bela Diri Base dan Pulau Naga tidak baik, seharusnya tidak ada masalah dengan menanyakan jalan, kan? Pulau Naga itu misterius dan sulit ditemukan. Jika ada token Pulau Naga, itu akan baik-baik saja. Li Jiao menghela nafas. Yang Kai tiba-tiba menoleh untuk menatapnya. Apa masalahnya? Li Jiao bertanya dengan kaget. Yang Kai berkata, token Pulau Naga dapat menemukan lokasi Pulau Naga? Li Jiao berkata, seharusnya mungkin. Token Pulau Naga adalah sesuatu yang dikeluarkan Pulau Naga. Mereka yang memegang token Pulau Naga dapat meminta Pulau Naga permintaan yang dapat mereka penuhi. Klan Naga sudah lama tidak muncul. Jika siapapun yang mendapatkan token Pulau Naga, mereka harus pergi ke Pulau Naga untuk memenuhi keinginan mereka. Bagaimana cara mereka memasuki Pulau Naga? Secara alami, mereka hanya bisa mengandalkan token Pulau Naga.
Saat dia mengatakan ini, dia menghela nafas lagi. Namun, token Pulau Naga tampaknya hanya memiliki beberapa angka dalam sejarah. Dan tampaknya semuanya diambil kembali oleh Pulau Naga. Lebih sulit menemukan token Pulau Naga sekarang daripada pergi ke langit. Yang Kai menghela nafas panjang, mengangkat kepalanya dan menepuk pundaknya, ekspresinya sangat sedih. Li Jiao terkejut, Tuan Istana Yang, ada apa denganmu? Yang Kai mengangkat kepalanya, meremas senyum yang bahkan lebih buruk daripada menangis, mengertakkan gigi dan berkata, mengapa kamu tidak memberitahu saya berita penting seperti itu sebelumnya? Li Jiao hanya merasakan sakit yang tajam di bahunya, seolah-olah lengannya akan hancur. Dia tidak tahu ide apa yang dibuat Yang Kai, dan berkata, kamu juga tidak bertanya tentang itu. Dia hanya mengatakannya dengan santai, dan dia tidak pernah berpikir bahwa reaksi Yang Kai akan begitu kuat. Token Pulau Naga, kan? Yang Kai mengendurkan lengannya dan membalikkan telapak tangannya, aku punya satu. Hah, Li Jiao sedikit tercengang, dan berkata, mengapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal? Bagaimana aku tahu? Keduanya saling memandang, merasa sedikit terdiam dan menangis. Mereka bekerja keras selama sebulan di laut yang luas, dan mereka tidak memiliki petunjuk sama sekali, tetapi mereka tidak mengharapkan petunjuk kunci disimpan di tangan mereka. Apakah ini benar-benar token Pulau Naga? Li Jiao bertanya tidak percaya. Dia juga menyebutkan kelangkaan token Pulau Naga barusan. Menurutnya, token Pulau Naga sangat kecil dan sebagian besar telah diambil kembali. Bagaimana Yang Kai bisa mengeluarkannya dengan sepatah kata pun? Melihat sekeliling, token Pulau Naga sederhana dan bersahaja, dan tidak diketahui dari bahan apa itu dibuat. Itu bukan logam atau kayu. Di satu sisi, diukir dengan naga yang hidup, dan di sisi lain, dengan karakter naga. Li Jiao sedikit tersesat, benda ini tampaknya benar-benar token Pulau Naga. Tidak ada banyak perbedaan dari catatan yang saya lihat di buku-buku kuno. Apakah kamu yakin benda ini berguna? Yang Kai bertanya, menatapnya. Li Jiao berkata tidak yakin, mungkin. Dia tidak yakin, bagaimanapun, dia belum pernah menggunakan benda ini. Tetapi seperti yang dia katakan, lokasi Pulau Naga misterius, dan klan naga sudah lama tidak muncul. Jika orang yang telah memperoleh token Pulau Naga ingin pergi ke Pulau Naga, mereka pasti tidak dipimpin oleh klan naga. Sangat mungkin mereka menggunakan token Pulau Naga untuk menemukan lokasi Pulau Naga. Bab 3017. Berguna atau tidak, coba saja. Yang Kai menarik napas dalam-dalam, mendesak Kaisar Yuan untuk menuangkan token Pulau Naga. Li Jiao menatapnya, takut kehilangan sesuatu. Token Pulau Naga telah berada di tangan Yang Kai selama bertahun-tahun. Ketika dia pertama kali mendapatkan token ini, dia juga mencoba cara ini. Dia ingin tahu apa tujuan token itu. Tapi tidak peduli bagaimana dia memotivasi Kaisar Yuan, token Pulau Naga tidak akan bereaksi sama sekali. Tidak ada pengecualian kali ini. Kaisar Yuan ditelan oleh token Pulau Naga, tetapi token sederhana itu tidak bereaksi. Mata harapan Yang Kai dan Li Jiao dengan cepat menjadi kecewa. Ini, bagaimana ini tidak berguna? Li Jiao merasa sedikit bersalah. Meskipun apa yang dia katakan barusan adalah spekulasi, itu didasarkan pada beberapa dasar. Siapa yang tahu bahwa di bawah percobaan, tidak ada efek sama sekali. Yang Kai menghela nafas sedikit, ketika dia hendak mengambil kembali Kaisar Yuan, perubahan mendadak tiba-tiba muncul. Dia melihat naga yang hidup di depan token Pulau Naga tiba-tiba berkedip. Yang Kai mengangkat kepalanya dan menatap Li Jiao, menatapnya dengan mata terbelalak saat dia melihatnya. Dengan mata saling berhadapan, Yang Kai berkata, apakah kamu melihatnya? Li Jiao berkata, apakah kamu melihatnya juga? Keduanya terkejut, dan sekali lagi mengalihkan perhatian mereka ke token Pulau Naga. Kali ini mereka akhirnya melihat dengan jelas bahwa naga yang hidup itu memang berkedip. Tidak hanya berkedip, seluruh bentuk naga seolah diberi kehidupan, seolah-olah mencoba melompat keluar dari token. Bentuk naga yang hidup meregangkan tubuh naga, tampaknya benar-benar memiliki kehidupan sendiri, berenang di tanda di telapak tangan. Tentu saja, tidak peduli seberapa banyak ia berenang, ia tidak dapat lepas dari belenggu token Pulau Naga, tetapi gerakan itu memang membuat orang merasa seperti berenang. Yang Kai mengamati dengan cermat, dan kemudian seolah memikirkan sesuatu, dia menyeret token Pulau Naga dengan datar, perlahan memutar arah. Bentuk naga tidak bergerak, tidak peduli bagaimana Yang Kai memutar arah token Pulau Naga, ia selalu menghadap ke arah tertentu, dan cakar naga terlempar seperti awan dan kabut di langit. Kepala naga menghadap, di mana Pulau Naga berada.
Li Jiao mengeluarkan suara rendah. Pergi. Yang Kai sangat senang dan berlari menuju kepala naga. Li Jiao juga buru-buru mengikuti di belakangnya. Mengebut sepanjang jalan, tidak perlu melihat-lihat, Yang Kai hanya perlu mengikuti arah yang dipandu oleh kepala naga. Tidak diketahui berapa mil mereka telah terbang, bentuk naga pada token tiba-tiba berbalik satu arah dalam garis lurus. Posisi asli kepala naga menjadi ekor naga, dan posisi ekor naga digantikan oleh kepala naga. Yang Kai berhenti, dan Li Jiao tiba-tiba berhenti di sampingnya dan bertanya, "Ada apa?" Yang Kai tidak menjawab, tetapi berjalan kembali perlahan. Setelah beberapa lusin langkah, bentuk naga pada token tiba-tiba berubah lagi. Bentuk naga benar-benar terlipat ke sudut kanan, kepala naga menghilang, hanya satu ekor naga yang menghadap Yang Kai. Apa artinya ini? Li Jiao juga selalu memperhatikan perubahan token Pulau Naga, dan mau tidak mau menjadi sedikit tercengang saat melihat ini. Yang Kai mengerutkan kening, melihat dengan hati-hati, dan kemudian mengarahkan jarinya ke laut. Pulau Naga ada di bawah. Apa? Li Jiao terkejut, Pulau Naga ada di bawah? Apakah kamu melakukan kesalahan? Yang Kai berkata, jika token ini benar-benar memandu jalan, maka saya tidak salah. Token Pulau Naga menyimpan pin-up di tangannya. Pada saat ini, bentuk naga jelas tegak lurus dengan permukaan laut, dan kepala naga menunjuk ke kedalaman laut. Bagaimana bisa? Bagaimana Pulau Naga bisa berada di bawah laut? Li Jiao sedikit tidak bisa diterima. Karena Pulau Naga adalah sebuah pulau, itu harus di laut, dan tidak mungkin berada di bawah laut dalam hal apapun. Tapi dia tidak bisa menjelaskan panduan token Pulau Naga. Yang Kai berkata, jika itu masalahnya, tidak mengherankan bahwa Pulau Naga sangat misterius. Semua orang berpikir bahwa Pulau Naga ada di atas laut, dan tidak ada yang mengira bahwa Pulau Naga ada di bawah laut, yang meningkatkan penyembunyian Pulau Naga. Mari lihat, Yang Kai berkata, menusuk kepalanya ke bawah. Dengan keras, air laut memercik ke segala arah, dan Yang Kai tidak terlihat. Ketika Kaisar Yuan didesak olehnya, perlindungan terbentuk di permukaan tubuh, memeras air laut di sekitarnya. Pada awalnya, cahayanya relatif cukup, tetapi ketika Yang Kai masuk lebih dalam, cahaya di bawah laut menjadi lebih gelap, dan binatang laut yang lebih besar lewat. Bayangan hitam seperti raksasa memberi orang rasa depresi dan jantung berdebar yang sangat kuat. Binatang laut selalu besar, dan kekuatan mereka luar biasa. Untungnya, Yang Kai dan Li Jiao juga tidak lemah. Ketika mereka mendesak Kaisar Prestige, binatang laut di dekatnya tidak berani mendekat sama sekali, dan jalan tidak terhalang. Tidak diketahui berapa lama telah berlalu, laut sudah gelap, bahkan jari tidak dapat dilihat, dan tekanan di sekitarnya menjadi sangat menakutkan. Dengan tekanan yang begitu besar, tahap Daosos akan dihancurkan, dan hanya alam Kaisar yang hampir tidak bisa masuk lebih dalam. Banjir Kaisar Yuan berlalu dengan cepat. Dahi Li Jiao sudah berkeringat dingin, tetapi Divine Sense-nya menemukan bahwa Yang Kai tidak berhenti, dan hanya bisa menggigit peluru untuk mengikutinya. Aura yang kuat dengan cepat diantar ke depan, tetapi seekor binatang laut bergegas tanpa bertanya. Meskipun Kaisar Prestise dari keduanya dapat menakuti sebagian besar binatang laut, ada juga beberapa tuan yang tidak takut akan hal itu. Ketika bayangan hitam lewat, mereka berdua tertelan ke perut sebelum mereka bisa bereaksi, dan bau busuk mengelilingi mereka. Wajah Yang Kai tenggelam, dan setelah mengangkat tangannya, Moonblade menebas. Ada suara kepulan, dan Yang Kai bergegas melewati arah tebasan bilah bulan, menembus perut binatang laut itu. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat bayangan hitam besar berjatuhan terus-menerus, laut yang gelap gulita tampak diwarnai merah, dan Li Jiao juga dengan mulus menerobos lokasi luka. Binatang laut memiliki vitalitas yang kuat dan tidak akan mati bahkan jika menderita kerusakan seperti itu, tetapi setelah menderita kerugian. Ia segera memahami bahwa ia telah memprovokasi musuh yang tidak boleh diprovokasi, dan melemparkan ekornya karena malu. Pertahankan, Yang Kai memberi Li Jiao transmisi suara. Li Jiao mengangguk, mempercepat dan melayang di belakangnya. 1/4 jam berlalu, dan dasar laut masih hilang, tetapi Yang Kai berhenti tiba-tiba. Tempat ini tidak lagi diketahui berapa mil di bawah laut, tidak ada cahaya yang datang dari sekeliling, dan tidak ada suara, sangat sunyi, seolah-olah dunia belum lahir, di tengah kekacauan. Apa masalahnya? Li Jiao berdiri di samping Yang Kai, penjaga Kaisar Yuan di permukaan tubuhnya terjepit oleh laut dan sedikit cacat, jadi dia bertanya dengan tidak jelas. Yang Kai berkata, kami tidak menemukan tempat yang salah.
Li Jiao sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata, bagus jika itu benar, itu bagus. Tapi, apakah Pulau Naga benar-benar di bawah laut? Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan di bawah laut. Li Jiao sedikit bingung, apa maksudmu? Keduanya berlari ke laut, dan Yang Kai tidak mengatakan bahwa mereka melihat ke arah yang salah. Jadi di mana Pulau Naga jika tidak ada di sini? Bagian depan adalah pintu masuk Pulau Naga. Yang Kai mengangkat jarinya ke suatu arah. Li Jiao dengan cepat melepaskan Divine Sense-nya untuk menyelidiki, tetapi dia tidak menemukan apapun. Terowongan Void, Yang Kai menghela nafas dengan lembut, ada terowongan Void di sini, tapi sangat tersembunyi. Lihatlah lebih dekat. Dia mengingatkan itu dan Li Jiao akhirnya menemukan sesuatu yang salah. Memang ada jejak keberadaan terowongan Void di tempat tertentu. Meskipun dia belum berlatih Space Force, bagaimanapun juga dia adalah Kaisar Realm urutan ketiga. Pengalaman dan visi ini masih ada, segera berkata. Pulau Naga tersembunyi di sisi lain terowongan Void. Tidak buruk, Yang Kai mengangguk ringan. Dengan cara ini, semuanya dijelaskan. Dia juga tidak mengerti sebelumnya. Dia tidak tahu mengapa token Pulau Naga menunjuk ke laut, dan dia menyadarinya setelah dia menemukan pintu masuk Void Tunnel ini. Tidak perlu disebutkan di mana Pulau Naga berada. Pintu masuk ini jelas untuk memasuki Pulau Naga, dan arah token Pulau Naga adalah lokasi pintu masuk. Meneguk, Li Jiao menelan ludahnya dan berkata, dengan lewat di sini, kita bisa memasuki Pulau Naga? Pengejaran dan ketekunan hidupnya ada di depannya, dan Li Jiao pasti menjadi gugup. Dia telah berfantasi tentang seperti apa Pulau Naga dan bagaimana perasaannya setelah menginjakan kaki di Pulau Naga. Tujuan ini tiba-tiba menjadi dalam jangkauan, dan dia sedikit khawatir tentang keuntungan dan kerugian. Kakak Li, jika kamu ingin kembali, kamu bisa pergi sekarang, aku bisa melakukan sisanya sendiri, kata Yang Kai. Ketika Li Jiao mendengar ini, keinginan untuk pergi dari sini dan kembali ke wilayah utara benar-benar melonjak di hatinya. Tetapi keinginan ini hanya bergulir di hatinya dan menghilang tanpa jejak. Aku ingin masuk, Li Jiao berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu, apakah kamu siap? Yang Kai berbalik untuk menatapnya dan bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Li Jiao serius, dan dia mengambil beberapa napas dalam-dalam, menenangkan emosi yang berjatuhan di hatinya, dan berkata dengan anggukan ke kepalanya, Pergi, Yang Kai berteriak dengan suara rendah. Kekuatan-kekuatan luar angkasa membungkus Li Jiao dan bergegas ke terowongan kosong. Ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Kekuatan sobek datang dari segala arah, penghalang ruang ditembus, dan keduanya tampaknya dapat memasuki dunia baru di saat berikutnya. Tetapi pada saat ini, raungan naga bernada tinggi tiba-tiba datang dari kehampaan di depan, dan beberapa bayangan naga besar bergegas dari depan, agresif dan membunuh. Saat auman naga terdengar, Li Jiao kaget, seluruh tubuhnya tegak, hanya merasakan nafas kematian yang menyelimutinya. Ekspresi Yang Kai juga berubah. Dia merasakan kekuatan membunuh yang mengerikan tersembunyi di dalam bayangan naga itu. Tanpa memikirkannya, dia berteriak transformasi naga. Raungan naga bernada tinggi lainnya terdengar, dan bayangan naga emas melintas di belakang Yang Kai, bergegas ke tubuhnya dan menghilang. Garis keturunan klan naga terangsang, dan ada ledakan-ledakan. Tubuh Yang Kai tiba-tiba membengkak hingga ketinggian 5 meter, dengan tanduk pendek di dahinya menonjol, tangannya berubah menjadi cakar naga, dan tubuhnya ditutupi dengan sisik naga. Setelah dia baru saja menjelma menjadi tubuh setengah naga, bayangan naga di depannya telah memukulnya. Kekuatan menyerang dari depan, Yang Kai mundur 10 meter, tenggorokannya manis, dan dia hampir tidak memuntahkan seteguk darah. Dan bayangan naga itu segera memalingkan kepala mereka di bawah tumbukan, tinggi di atas, menghadap ke bawah. Yang Kai berkeringat dingin. Jika dia bereaksi sedikit lebih lambat sekarang, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Itu berkat perlindungan transformasi naga, jika tidak maka akan merepotkan. Dia melihat bayangan naga dengan seksama, sedikit mengernyit. Karena dia menemukan bahwa bayangan naga ini bukanlah benda nyata, juga tidak seperti tubuh roh jiwa ilahi, tetapi lebih seperti teknik rahasia. Teknik rahasia klan naga. Bab 3018. Teknik rahasia klan naga sangat kuat, tetapi hanya bisa digunakan dengan garis keturunan klan naga. Beberapa hantu ini jelas merupakan teknik rahasia yang ditinggalkan oleh ahli klan naga. Tidak mungkin teknik rahasia ini muncul di Void Tunnel tanpa alasan. Yang Kai tidak berpikir bahwa klan naga akan menjaganya dengan ketat. Bagaimanapun, ujung Void Tunnel adalah Pulau Naga. Siapa yang akan menyelinap ke dalamnya secara diam-diam?
Melihat teknik rahasia klan naga yang tersisa di sini, jelas bahwa mereka semua adalah eksistensi yang mengancam kehidupan. Jika dia tidak memiliki tubuh transformasi naga, dia pasti tidak akan berdiri di sini saat ini. Ini jebakan. Ini pasti jebakan bagi seseorang. Jebakan seperti itu cukup untuk membunuh rata-rata Kaisar Realem urutan ketiga dalam hitungan detik. Apakah ini untukku? Sebuah ide melintas di hati Yang Kai, tapi dia tidak yakin. Tepat ketika dia tersesat, arah bayangan naga itu tiba-tiba terdengar bahasa naga yang tidak jelas. Bahasa naga adalah dasar untuk mendukung teknik rahasia klan naga. Pada pandangan pertama, mereka terdengar agak mirip dengan mantra teknik penyihir dunia kuno, tetapi mereka bahkan lebih tidak jelas. Bahasa naga terdengar, dan bayangan naga tiba-tiba pecah, tetapi suaranya tidak berhenti. Li Jiao gemetar, secara naluriah takut, sudah menyesali di dalam hatinya. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia pasti sudah pulang sekarang. Bayangan naga yang tersebar berkumpul kembali dan tiba-tiba berubah menjadi teks kuno besar, yang sepertinya menutupi Yang Kai dan Li Jiao seperti jaring besar yang menutupi langit. Keduanya mundur dengan cepat, tetapi mereka terkejut menemukan bahwa tidak peduli bagaimana mereka mundur, mereka tidak dapat menghindari amplop teks kuno ini. Teks kuno itu sangat misterius, dan sepertinya 4 karakter lurus ditumpangkan satu sama lain, adil dan persegi. Di antara cahaya listrik dan batu api, teks kuno menutupi keduanya, dan kekuatan hukum aneh naik turun. Wajah Li Jiao menjadi pucat, dan hatinya kelabu seperti kematian. Tapi Yang Kai menghela nafas pelan, matanya menunjukkan warna yang berbeda. Pada saat berikutnya, bidang penglihatan mekar, dan keduanya tiba-tiba muncul di dunia ketiadaan. Tidak ada cahaya dan tidak ada suara. Itu bahkan lebih mengganggu dari dasar laut sebelumnya. Yang Kai menyapu Divine Sense-nya, dan ketika dia mengetahui bahwa Li Jiao tidak jauh darinya, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Istana Tuan yang tempat apa ini? Li Jiao menelan ludahnya dan bertanya. Void Crack, Yang Kai menjawab, menutup teknik rahasia transformasi naga, dan kembali ke penampilan aslinya. Bayangan naga sebelumnya telah menghilang, dan setelah munculnya teks kuno, mereka berdua langsung dipukuli ke dalam celah kosong. Li Jiao terkejut. Secara alami, dia tidak asing dengan celah kosong. Ini juga merupakan tempat yang sangat berbahaya bagi orang kuat seperti dia. Jika seseorang tidak baik, dia akan tersesat di dalamnya, dan dia tidak akan pernah menemukan jalan keluar. Yang Kai mengeluarkan pakaian baru dari luar angkasa dan mengenakannya, sambil dengan hati-hati melihat sekeliling. Dia telah keluar masuk celah kekosongan berkali-kali, tetapi tempat ini memberinya perasaan yang sangat aneh, seolah-olah misteri tersembunyi di mana-mana. Dia mencoba mendesak prinsip luar angkasa. Untungnya, dia tidak dikenakan batasan apapun. Dia merasa bahwa jika dia melakukan yang terbaik, dia seharusnya bisa memecahkan celah kekosongan dan kembali keluar, tetapi tidak diketahui di mana dia akan muncul. Jadi dia tidak terburu-buru melakukannya, karena dia harus masuk ke Pulau Naga. Kesenjangan kekosongan ini tidak akan muncul tanpa alasan. Dikombinasikan dengan pengalaman sebelumnya, Yang Kai samar-samar merasa bahwa tempat ini seharusnya berada di terowongan kosong itu. Dengan kata lain, selama pintu keluar dari celah kekosongan itu sendiri dapat ditemukan, Pulau Naga dapat dimasuki dengan lancar. Dan teknik rahasia klan naga itu adalah penyebab dari kekosongan ini. Ini benar-benar jebakan. Yang Kai samar-samar merasa bahwa ini ditujukan untuk dirinya sendiri, tetapi itu sedikit berbeda. Siapapun yang melewati terowongan kosong akan memicu jebakan ini, dan kemudian dibuang ke tempat ini. Mungkin hanya karena dia datang di waktu yang tidak tepat. Bagaimanapun, Pulau Naga sudah sangat tersembunyi, dan pertahanannya tidak bisa begitu ketat, bahkan dengan mengorbankan teknik rahasia klan naga di terowongan kosong untuk menargetkan penyusup. Jika ini masalahnya, maka dia tidak dapat merobek ruang sesuka hati, karena dengan demikian, dia tidak dapat menentukan pijakannya, dan dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan memasuki Pulau Naga. Pada titik ini, Yang Kai memiliki rencana dalam pikirannya, dan berbicara kepada Li Jiao, ikuti aku, arus bawah melonjak di celah kosong. Jika kamu terjebak dalam arus bawah, kamu akan dipindahkan ke tempat lain dalam sekejap. Saya mungkin tidak dapat menemukan kamu, ada celah kosong di mana-mana. Setelah terkontaminasi, kamu akan terluka parah jika kamu tidak mati. Kesenjangan antara kekosongan dan retakan tidak sama. Lingkungan tempat mereka berdua sekarang adalah celah antara kekosongan, dan retakannya lebih kecil, dan beberapa bahkan tidak terlihat. Retakan itu seperti bilah tajam yang melintasi kehampaan.
Jika kamu beruntung, kulitnya akan pecah, dan jika kamu tidak beruntung, kamu mungkin akan terbelah dua. Li Jiao jelas memahami situasinya sendiri. Di tempat hantu seperti itu, hanya Yang Kai, yang mahir dalam kekuatan-kekuatan luar angkasa, yang dapat menjamin keselamatannya. Dia mengangguk berat dan berkata, dimengerti. Yang Kai segera memimpin dan berjalan di depannya. Prinsip luar angkasa berfluktuasi, dan dia menyelidiki situasi di sekitarnya, dengan hati-hati menghindari semua jenis turbulensi kosong dan retakan kosong. Li Jiao juga cenderung mengikuti di belakang, selalu satu posisi di belakang Yang Kai, pikirannya tegang dan meregang hingga ekstrim. Arah Yang Kai agak tidak menentu, dari kiri ke kanan. Meskipun tidak ada referensi di dalamnya, dan Li Jiao tidak tahu arahnya, jelas bahwa Yang Kai mengubah arahnya. Terkadang saat berjalan, Yang Kai bahkan tiba-tiba berbalik dan berjalan mundur. Li Jiao tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak pernah berani mengganggunya. Tidak diketahui berapa lama dia telah berjalan, Yang Kai tiba-tiba berhenti, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Istana Tuan Yang menemukan pintu keluar? Li Jiao bertanya dengan hati-hati. Tidak, Yang Kai menggelengkan kepalanya. Itu, Li Jiao menatapnya dengan rasa ingin tahu. Hilang, Yang Kai menjawab. Hah? Li Jiao terkejut, hilang? Dia hampir mengira dia salah dengar. Ruang di sekitarnya kacau, dan tidak mungkin sama sekali. Jadi mengapa dia tersesat? Namun, karena Yang Kai berkata demikian, dia pasti punya alasannya. Di tempat seperti itu, dia adalah otoritas. Kita baru saja tiba di sini. Yang Kai menghela nafas dengan lembut. Li Jiao menggaruk kepalanya, melepaskan Divine Sense dan mengamati kiri dan kanan. Berpikir bahwa tempat hantu ini sama di mana-mana, menurut pendapatnya, tidak ada perbedaan sama sekali. Yang Kai dapat mengenalinya, dan dia tidak bisa percaya itu. Ini labirin. Ada cahaya aneh di mata Yang Kai. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa ada labirin yang sangat misterius di celah kosong ini. Seluruh labirin sangat besar, dengan arus bawah kekosongan sebagai jalan dan banyak celah kosong sebagai layar. Memotong area yang luas menjadi labirin yang membuat orang tidak dapat menemukan jalan keluar. Yang lebih mengejutkan Yang Kai adalah bahwa labirin ini tidak statis, tetapi berubah sepanjang waktu, dengan arus bawah yang bergelombang dan retakan yang mengalir. Perubahan apapun dapat membuat labirin menggerakkan seluruh tubuh. Siapa yang mengaturnya? Siapa yang memiliki kemampuan hebat seperti itu? Pulau Naga. Jika itu adalah Pulau Naga, mengapa mereka ingin membuat labirin seperti itu di sini? Dan siapa yang ingin mereka jebak? Tiba-tiba, sebuah kalimat yang Li Jiao katakan sebelumnya muncul di benak Yang Kai. 20 tahun yang lalu, Kaisar Agung Martial Base membuat masalah besar di Pulau Naga. Yang Kai berkeringat dingin. Labirin ini mungkin ditujukan pada Kaisar Agung militer yang buruk, dan hanya dengan tata letak yang begitu besar, Kaisar Agung dapat terperangkap. Dan hanya Kaisar Agung yang memenuhi syarat untuk membiarkan Pulau Naga mendirikan labirin seperti itu. Baginya, itu tidak lebih dari bencana. Memikirkan hal ini, Yang Kai tiba-tiba menjadi bersemangat lagi. Sepertinya tebakannya sebelumnya benar. Selama dia bisa memecahkan labirin ini, dia seharusnya bisa memasuki Pulau Naga, karena labirin celah kosong ini didasarkan pada terowongan itu. Pintu keluar labirin harus bertepatan dengan pintu keluar terowongan. Yang Kai bergerak lagi. Dia dengan hati-hati memperhatikan perubahan di sekitarnya, dan secara bertahap membentuk cetak biru di hatinya, cetak biru untuk seluruh labirin. Dia percaya bahwa selama dia bisa menyempurnakan cetak biru ini, dia seharusnya bisa menemukan jalan keluar dari labirin. Li Jiao tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Kai, tetapi tahu bahwa kecepatannya tiba-tiba menjadi jauh lebih cepat, dan dia hanya bisa menggertakkan giginya untuk mengikuti. Waktu berlalu, meskipun tidak ada matahari, bulan dan bintang di sini, dan tidak ada cara untuk mengetahui berapa lama waktu telah berlalu. Tetapi Li Jiao merasa bahwa setidaknya 1 bulan telah berlalu. Dalam pekerjaan sebulan, Yang Kai selalu berjalan tanpa tujuan di sini, berhenti dari waktu ke waktu untuk mengamati sekeliling, menggumamkan sesuatu di mulutnya, dan kemudian berangkat lagi. Bulan ini, meskipun tidak ada pertempuran, Li Jiao hampir mati beberapa kali. Arus bawah dari celah kekosongan tidak terlihat, dan dia pernah terlibat dalam arus bawah dan hampir diteleportasi ke tempat lain. Untungnya, Yang Kai dengan cepat menariknya kembali, jika tidak, dia mungkin akan terjebak di sini selama sisa hidupnya. Ia tidak yakin bisa keluar dari sini. Dalam sebulan terakhir, ekspresi Yang Kai secara bertahap menjadi lebih serius.
Dia menemukan bahwa dia masih meremehkan labirin kosong ini, dan cetak biru di hatinya telah dibalik berkali-kali tanpa banyak kemajuan. Dengan pengetahuannya tentang kekuatan luar angkasa, tidak sulit untuk pergi dari sini. Selama dia dapat merobek ruang tempat ini, dia dapat kembali ke batas bintang. Tetapi melakukan itu berarti dia membatalkan rencananya untuk memasuki Pulau Naga, yang bukan rencananya. Pada hari ini, Yang Kai dan Li Jiao masih berjalan di labirin yang kosong, mencari jalan keluar. Li Jiao sudah putus asa, merasa bahwa dia seharusnya tidak berharap untuk dapat menginjakan kaki di tanah Pulau Naga sepanjang hidupnya. Tetapi hanya secara mekanis mengikuti Yang Kai dan berjalan di tempat yang telah dia injak. Tiba-tiba, sosok Yang Kai berhenti, dan Kaisar Yuan tiba-tiba melonjak. Li Jiao terkejut, dan juga mendesak Kaisar Yuan tanpa ragu-ragu. Dia pikir ada arus kekosongan yang mengalir lagi. Tapi Yang Kai tidak bergerak secepat sebelumnya. Sebaliknya, dia berdiri di sana dan melihat ke depan dengan linglung. Li Jiao mengerutkan kening, menatap ke arah yang dia lihat, dan tiba-tiba membuka mulutnya. Dia melihat sosok duduk bersila di kehampaan tidak jauh, dengan hukum yang indah melonjak di tubuhnya, dan arus bawah di sekitarnya tidak bisa mendekat. Seseorang di sini, ada orang di tempat hantu ini. Li Jiao tidak bisa mempercayai matanya. Tapi segera dia menemukan anomali. Orang itu sebenarnya bukan orang yang hidup, tetapi seperti gambar, karena seluruh orang itu memancarkan cahaya redup yang redup, dan tidak ada daging dan darah. Bab 3019. Ada labirin dalam kehampaan, yang dengan sendirinya cukup luar biasa. Pada saat ini, masih ada sosok manusia di labirin, yang bahkan lebih luar biasa. Siapa orang ini? Dengan kata lain, siapa yang meninggalkan gambar ini? Yang Kai dan Li Jiao sama-sama menatap dengan mata terbelalak dan melihat ke sana. Tetapi yang mengecewakan mereka adalah tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Mereka tidak dapat melihat wajah sebenarnya dari gambar itu. Karena teknik rahasia hantu ini sepertinya sudah ada selama bertahun-tahun. Meskipun sangat kuat, itu telah dipengaruhi oleh kekosongan selama bertahun-tahun dan menjadi sedikit tidak stabil. Hantu itu tidak menentu, terkadang memanjang, terkadang pendek dan bulat. Seolah bisa runtuh kapan saja. Tapi tidak tahu kenapa, Yang Kai selalu merasa bahwa bayangan ini familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. Saudara Li, apakah kamu melihat orang ini? Yang Kai bertanya dengan suara rendah. Li Jiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tapi orang ini jelas bukan orang yang lemah. Meskipun hantu itu tidak stabil, aura sesekali yang muncul dalam sekejap mata sangat kuat, dan itu jelas bukan alam kaisar biasa. Yang Kai mengangguk, dan penampilan pria kuat yang dia lihat muncul di benaknya terus-menerus ingin memastikannya dengan hantu di depannya. Tetapi pada saat ini, hantu itu tiba-tiba naik dan menyusut, berubah menjadi bola cahaya putih terang seukuran kepalan tangan, perlahan melayang ke satu arah. Yang Kai tidak punya waktu untuk memikirkan apapun. Dia menarik Li Jiao dan berkata, teruskan. Li Jiao terkejut, ikuti dia? Ya, Yang Kai menjawab, selalu merasa bahwa kemunculan hantu ini mungkin menjadi titik balik. Dia telah mencari di sini selama sebulan, dan tidak bisa keluar dari labirin kosong ini. Pada saat ini, dia hanya bisa bertindak sebagai dokter kuda mati untuk melihat apa yang sedang dilakukan bola cahaya ini. Tidak lagi ragu-ragu, tidak jauh di belakang bola cahaya. Jalur bola cahaya lebih tidak menentu dan sulit dipahami daripada Yang Kai sebelumnya. Tampaknya tanpa tujuan. Tetapi ada jejak yang harus diikuti jika kamu melihat lebih dekat. Yang Kai diam-diam bersorak, merasa bahwa tebakannya benar. Sekarang dia hanya ingin tahu siapa yang meninggalkan hantu, jadi dia telah mengamati situasi bola cahaya, tetapi dia belum menemukan banyak. Bola cahaya dihasilkan oleh teknik rahasia hantu, dan telah dipengaruhi oleh kekosongan di sini selama bertahun-tahun. Pengaruh kekuatan telah lama menjadi tidak dapat dikenali, dan sangat sulit bagi Yang Kai untuk melacak akar masalahnya. Setelah berjalan selama beberapa hari, Li Jiao sudah putus asa. Hati Yang Kai juga memainkan drum, dan memiliki ide untuk menyerah beberapa kali, tetapi akan sangat disayangkan untuk menyerah di tengah jalan. Jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Pada saat tertentu, bola cahaya tiba-tiba berakselerasi dan melesat lurus ke satu arah. Yang Kai bergegas setelah melihat ini. Ketika mencapai tempat tertentu di kehampaan, bola cahaya tiba-tiba meledak terbuka tanpa peringatan, dan menghilang menjadi titik-titik fluoresensi. Li Jiao tampak sedikit tercengang. Setelah berjalan di belakang bola cahaya ini selama beberapa hari, dia tidak menyangka pada akhirnya akan seperti ini,
dan dia hampir tidak bisa menahan teriakannya. Bukankah ini buang-buang waktu? Setelah melakukan ini, dia tiba-tiba kehilangan kepercayaan pada Yang Kai, merasa bahwa mereka berdua ditakdirkan untuk terjebak di sini seumur hidup. Dan dia tidak akan pernah bisa meninggalkan labirin ini. Ketika dia menoleh untuk melihat Yang Kai, dia melihat ekspresi Yang Kai tampak bahagia, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Istana Tuan Yang, Li Jiao berteriak. Yang Kai menoleh untuk menatapnya dan berkata, menemukannya. Menemukannya, Li Jiao mengerutkan kening dan bertanya tanpa sadar, apa yang kamu temukan? Bagaimana menurut kamu? Li Jiao terkejut, dan kemudian menjadi bersemangat, maksudmu menemukan jalan keluar? Ya, Yang Kai mengangguk dan berpikir sejenak, saya akan membuka pintu keluar nanti dan segera mengikuti saya. Jika ditunda, mungkin Pulau Naga akan menemukan sesuatu. Oke, Li Jiao tidak bisa menahan untuk menelan air liurnya. Apakah itu ditemukan? Setelah berjalan di belakang bola cahaya selama beberapa hari, menemukan pintu keluar? Apa sih bola cahaya itu? Mengapa itu memandu lokasi pintu keluar? Tapi ini tidak penting lagi. Yang penting adalah dia akan menginjakkan kaki di tanah Pulau Naga, dan akan menyelesaikan keinginan hidupnya. Li Jiao bersemangat, gugup, mengantisipasi, gelisah. Saat suasana hatinya sedang jatuh, Yang Kai sudah menatapnya, dan prinsip luar angkasa tiba-tiba naik dan turun. Dia mengulurkan tangannya dan mendorongnya ke dalam kehampaan, lalu merobeknya dengan keras. Adegan aneh muncul, seolah-olah ada sesuatu yang terkoyak, dan celah besar tiba-tiba muncul di kekosongan di depan. Pergi, Yang Kai berteriak dengan suara rendah. Li Jiao terjun ke celah, Yang Kai mengikuti dengan cermat, dan keduanya langsung menghilang dari kehampaan yang tak berujung ini. Wilayah timur, Laut Timur, di sebuah pulau yang penuh energi spiritual, anggun dan anggun, seperti negeri dongeng. Seorang pria berpakaian putih, berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggungnya. Di sampingnya, seorang wanita cantik dengan gaun istana hitam berdiri di sana memeluk lengannya meremas payudaranya yang besar menjadi sedikit deformasi. Gaun istana itu menonjol di bawah pahanya, dan sebagian besar kulitnya terkena udara. Di tengah, kulitnya putih dan halus, memancarkan kilau menggoda seperti giok putih daging kambing. Jika situasi ini dilihat oleh para pria dunia, saya khawatir mereka akan terpancing ke jiwa. Pria itu tampan, dan wanita itu montok dan anggun. Hanya berdiri di sana adalah pemandangan yang menarik. Keduanya tampak jauh. Di kawah gunung berapi yang bergelombang di sana, sesosok kecil duduk bersila. Gelombang udara panas tidak menyakitinya sama sekali, tetapi terus mengalir ke tubuh kekanak-kanakannya dan diserap olehnya. Fenger, apakah gadis ini benar-benar menyatu dengan api sejati Phoenix? Pria berpakaian putih itu tiba-tiba bertanya. Wanita cantik yang dipanggil Fenger berkata, ya, dan itu terintegrasi dengan sempurna. Pria berpakaian putih itu berkata, bukankah dia adalah roh artefak, meskipun dia juga roh artefak atribut api, yang tidak bertentangan dengan atribut api sejati Phoenix. Tetapi tubuhnya bukanlah tubuh daging dan darah, bagaimana bisakah dia bergabung dengan Phoenix True Fire? Wanita cantik dalam gaun istana berkata, jangan meremehkan tubuhnya, meskipun itu bukan tubuh daging dan darah, tetapi fleksibilitas dan pertumbuhannya sangat kuat, itu adalah tubuh boneka. Dan tidak ada yang kedua. Di dalam dunia, kamu sangat optimis tentang dia? Pria berpakaian putih itu menoleh dan melihat ke samping. Wanita cantik berbaju istana tersenyum sedikit. Prestasi masa depannya jelas bukan milikku. Pria berpakaian putih itu mengangguk dan berkata, pokoknya, saya harus memberi selamat kepada klan Phoenix kamu untuk satu anggota lagi. Wanita cantik itu mengerutkan mulutnya dan tersenyum, dengan segala macam perasaan asmara. Pada saat ini, pria berbaju putih itu tiba-tiba mengerutkan kening, menunjukkan ekspresi terkejut. Apa masalahnya? Wanita cantik itu menatapnya dengan takjub, mencapai tingkat kultivasi mereka. Jarang mungkin terkejut dengan apa yang terjadi, tetapi dengan ekspresi pria berpakaian putih. Jelas bahwa sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kamu mungkin tidak percaya, pria berpakaian putih itu menoleh dan menatapnya, dengan ekspresi aneh di wajahnya, seseorang telah masuk ke Pulau Naga. Wanita cantik itu terkejut, dan langsung terkekeh, orang mana yang begitu putus asa? Benar-benar sial. Dia tidak bertanya bagaimana pria berpakaian putih itu tahu tentang ini. Karena dia tahu bahwa pihak lain telah memata-matai situasi di Pulau Naga beberapa tahun yang lalu. Meninggalkan jejak jiwa di labirin kosong itu. Labirin itu tidak mudah retak,
karena pria berbaju putih itu tidak bisa menemukan jalan keluar. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggunakan teknik rahasia untuk meninggalkan jejak jiwa, terutama mengandalkan kekuatan jiwa untuk memecahkannya secara perlahan. Lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan itu seharusnya sudah memiliki petunjuk. Sekarang pria berpakaian putih dapat mengetahui informasi ini, itu jelas merupakan umpan balik dari jiwa. Dengan kata lain, jiwa yang tertinggal di labirin telah menghilang. Itu pria itu, kamu juga mengenalnya. Pria berpakaian putih itu berkata dengan ekspresi aneh. Dia juga tidak yakin apakah orang yang bergegas ke Pulau Naga adalah yang dia pikirkan. Lagi pula, pesan yang diberikan jiwa kepadanya setelah hancur tidak lengkap, dan dia hanya 60 hingga 70% yakin. Aku juga mengenalnya, wanita cantik berbaju istana tercengang, siapa? Ini terkait dengan nona muda. Wanita cantik dalam gaun istana mengerutkan kening. Ini terkait dengan dia. Pria berpakaian putih itu mengarahkan jarinya ke sosok kecil di kawah gunung berapi di sana. Apakah itu dia? Wanita cantik dalam gaun istana tercengang. Perintah pria berpakaian putih itu begitu jelas sehingga dia akan menjadi idiot jika dia tidak bisa menebak siapa itu. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa pria itulah yang bergegas ke Pulau Naga. Bagaimana mungkin dia? Wanita cantik itu tidak percaya. Kegugupan macam apa yang dia buat sehingga dia berani masuk ke Pulau Naga. Pria berbaju putih mengangkat bahu, tampak seperti dia bahkan tidak tahu. Apakah kamu membawanya masuk? Tanya wanita cantik itu. Pria itu berkata, bukan saya, jiwa saya yang melakukannya. Wanita cantik itu berkata, nakal, apa itu Pulau Naga? Bisakah dia masuk dengan kekuatannya? Aku khawatir dia akan segera menjadi abu. Pria itu berkata, jiwa saya ditinggalkan lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya tidak mengenalnya pada waktu itu. Jiwa yang tinggal tidak mengenalnya secara alami. Itu membawanya masuk, hanya untuk membuat kekacauan di Pulau Naga. Membuat mereka bingung, dan melihat apakah dia bisa menciptakan kesempatan bagi Tuan. Jika dia bisa membuat kekacauan, itu bagus, jika dia tidak bisa, tidak masalah. Jika sesuatu terjadi padanya, Xiaoqi pasti akan marah padamu. Tidakkah kamu tahu betapa Xiaoqi peduli padanya? Dia telah berdebat tentang pergi ke wilayah selatan untuk mencarinya selama beberapa tahun. Jika tidak agar Tuan mengurungnya, saya khawatir dia sudah melarikan diri sejak lama. Pria itu berkeringat, jangan katakan padanya. Wanita cantik itu berkata, tidak ada dinding kedap udara di dunia ini. Pria itu berkata, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang sudah masuk, saya khawatir itu sudah mati sekarang. Wanita cantik itu merenung sejenak dan berkata, tapi ini memang kesempatan. Jika kamu dapat mengambil kesempatan ini untuk menyelinap ke Pulau Naga, itu mungkin bukan hal yang baik. Saya akan memberitahu Tuan untuk melihat bagaimana dia memutuskan. Petik 2. Ya, pria itu mengangguk. Sosok wanita cantik itu berkedip, berubah menjadi nyala api, dan bergegas pergi ke kejauhan, secepat guntur. Apakah kamu baru saja berbicara tentang Tuan? Sebuah suara susu tiba-tiba terdengar. Mulut pria berpakaian putih itu berkedut dan melihat ke bawah. Dia melihat seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun berdiri di depannya, dan mata besar pihak lain yang cerah menatapnya tanpa berkedip. Gadis kecil itu memiliki wajah yang cantik seperti batu giok yang diukir, dan dia pasti akan menjadi wanita cantik yang akan membawa kerugian bagi negara dan orang-orang ketika dia dewasa. Tetapi pria berbaju putih itu tahu bahwa ini sama sekali bukan gadis kecil. Dia melihat ke langit dan berkata dengan perubahan kehidupan, angin hari ini benar-benar berisik. Bab 3020. Langit biru, bumi sangat luas, dan dalam kehampaan, dua sosok berdiri di sana dengan bodoh, tanpa menanggapi untuk sementara waktu. Keduanya secara alami adalah Yang Kai dan Li Jiao yang telah mengalami tikungan dan belokan sepanjang jalan. Saat bola cahaya menemukan jalan keluar, setelah Yang Kai datang ke tempat ini melalui ruang merobek, apa yang dia lihat benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun untuk sementara waktu. Istana Tuan Yang, ini Pulau Naga? Li Jiao berbalik untuk melihat Yang Kai dengan ekspresi heran. Saya tidak tahu. Yang Kai juga bingung. Dia berpikir bahwa setelah berjalan keluar dari labirin kehampaan, dia pasti akan mencapai Pulau Naga. Tetapi pada saat ini, dia tidak yakin apakah itu Pulau Naga lagi. Karena itu sama sekali bukan pulau. Ini adalah dunia kecil. Dia merasakannya sedikit, hukum dunia di sini sangat lengkap,
dan itu bahkan lebih baik daripada batas kecil misteriusnya sendiri. Melihat ke atas, bahkan ada matahari yang terik. Jika seseorang yang tidak tahu situasi melihatnya, saya khawatir dia akan berpikir bahwa tempat ini ada di suatu tempat di batas bintang. Tetapi Yang Kai tahu bahwa ini bukan batas bintang. Dia telah sering bepergian di dunia kecil, dan dia memiliki batas kecil misterius sendiri, jadi dia sangat sensitif terhadap keberadaan semacam ini. Ini adalah dunia kecil yang sangat lengkap dan energi spiritual dunia sangat baik. Belum lagi betapa kayanya itu, batas bintang sangat luas, dan ada banyak tempat suci untuk kultivasi. Sekte besar mana yang tidak ditempatkan di mana energi spiritual yang kaya berkumpul? Meskipun energi spiritual dari dunia kecil ini juga kaya, itu tidak lebih kuat dari tempat-tempat suci budidaya di batas bintang. Kuncinya adalah kemurniannya. Energi spiritual di sini tampaknya sangat murni, beberapa kali lebih murni daripada energi spiritual dari tempat suci manapun yang berhubungan dengan Yang Kai. Lingkungan kultivasi seperti itu tidak diragukan lagi sangat murah hati. Energi spiritual murni berarti kecepatan kultivasi akan menjadi lebih cepat. Seniman bela diri mana yang tidak menginginkannya? Kita seharusnya tidak pergi ke tempat yang salah, kan? Li Jiao memiliki ekspresi tercengang di wajahnya. Mengapa kamu mengatakan itu? Yang Kai menoleh dan menatapnya. Bagaimana sebuah pulau bisa terlihat seperti ini? Li Jiao sedikit kecewa. Dalam imajinasinya, Pulau Naga harus terlepas dari dunia, terisolasi di laut. Naga di pulau itu bergejolak, menelan awan dan kabut. Meskipun tempat ini juga sangat bagus, sangat berbeda dari imajinasinya. Siapa yang menetapkan bahwa Pulau Naga harus menjadi sebuah pulau? Yang Kai bertanya secara retoris. Li Jiao tercengang, memikirkannya, Pulau Naga telah diturunkan dari generasi ke generasi. Semua orang mengira Pulau Naga adalah sebuah pulau, tetapi tidak ada yang benar-benar memasuki Pulau Naga untuk membicarakan seperti apa di dalamnya. Saya pikir sangat mungkin bahwa tempat ini adalah Pulau Naga. Yang Kai menarik napas dalam-dalam. Energi spiritual murni membuatnya merasa santai. Dia hanya merasa pori-pori di sekujur tubuhnya menjadi rileks. Dia menyeringai dan berkata, "Tidak, ini pasti Pulau Naga. Di seluruh dunia ini, selain Pulau Naga yang legendaris, tempat apa lagi yang lebih baik dari sini?" Tidak ada tempat yang Yang Kai lihat di berbagai tempat suci untuk kultivasi. Li Jiao mengangguk ringan, tanpa berdebat dengan Yang Kai, dan berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Yang Kai mengerutkan kening dan berpikir sejenak dan berkata, "Karena ada di sini, mari kita tenang, periksa dulu lingkungan di sini." Baik, Li Jiao mengangguk. Keduanya terbang ke satu arah saat ini. Untuk menghindari mengungkapkan keberadaan mereka, keduanya mencoba yang terbaik untuk menyingkat aura mereka, dan terbangnya tidak tinggi, dan kecepatannya tidak cepat. Dunia kecil ini tampaknya sangat besar, tidak jauh lebih kecil dari dunia roda yang mereka kunjungi beberapa hari yang lalu. Mereka berdua terbang ke sini dan melewati gunung spiritual dan sungai besar, dan mereka bahkan tidak bertemu dengan klan naga. Meskipun jumlah klan naga sangat langka, sejauh yang Kai tahu, seharusnya ada klan naga yang berlipat ganda dan menghuni di Pulau Naga. Tidak masuk akal bahwa tidak ada jejak sama sekali. Yang Kai tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah tebakannya salah. Apakah tempat ini benar-benar Pulau Naga? Apakah dia dan Li Jiao entah kenapa berlari ke dunia kecil yang berbeda? Jika ini masalahnya, maka situasinya akan canggung. Ada beberapa monster-monster, kuat dan lemah, dan bahkan beberapa monster kuat memiliki darah klan naga, dengan aura menakutkan, dan nakal di pegunungan dan hutan. Munculnya monster-monster dengan garis keturunan klan naga ini meningkatkan kepercayaan Yang Kai, tetapi klan naga masih hilang. 2 hari kemudian, sebuah kota besar tiba-tiba muncul dalam penglihatan mereka berdua. Kota ini dibangun di atas dataran besar, yang menempati hampir sepertiga dari dataran tersebut. Dari kejauhan, gedung-gedung di kota itu padat, dengan jalan-jalan lebar atau tipis yang terjalin. Kota sebesar itu setidaknya dapat menampung 1 juta orang. Yang Kai dan Li Jiao tercengang sesaat, dan perasaan yang tak dapat dijelaskan muncul di hati mereka. "Saudara Li, apakah ada kota di Pulau Naga?" Li Jiao tersenyum pahit, "Meskipun saya belum pernah mendengar tentang sebuah kota di Pulau Naga, tetapi jumlah klan naga sangat langka, bagaimana mereka bisa memiliki kota sebesar itu?" Yang Kai memikirkannya, klan naga tidak perlu membangun kota sebesar itu. Apakah ini benar-benar Pulau Naga? Pada titik ini, wajahnya menjadi gelap. 2 hari yang lalu, dia memberitahu Li Jiao bahwa tempat ini pasti Pulau Naga.
Siapa tahu dia dipukuli di wajahnya 2 hari kemudian. Namun, jika ini bukan Pulau Naga, tempat apa ini? Setelah merenung sebentar, Yang Kai berkata, ayo pergi dan lihat. Tidak peduli tempat apa itu, karena ada di sini, mereka selalu harus melihatnya. Keduanya tidak terburu-buru ke kota. Lagi pula, tidak ada yang tahu tempat apa itu dan siapa yang tinggal di kota. Jadi keduanya jatuh sekitar 30 mil dari kota dan menemukan lokasi tersembunyi. Tersembunyi, siap untuk diam-diam mengamati untuk sementara waktu. Melihat lebih dekat, memang ada banyak angka di kota, bahkan jika jumlahnya tidak 1 juta, ada ratusan ribu. Penemuan ini membuat Yang Kai dan Li Jiao semakin kecewa. Ini benar-benar bukan Pulau Naga di sini. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang? Seseorang datang, Yang Kai tiba-tiba berteriak, menatap ke satu arah dengan konsentrasi. Ketika Li Jiao mendengar ini, dia dengan cepat melihat ke sana, dan melihat beberapa sosok bergegas ke sisi ini dengan cepat, dan segera terbang di atas mereka berdua. Tampak seperti mereka akan memasuki kota. Setelah mereka lulus, Li Jiao berkata, beberapa ras manusia di tahap Dao Sos. Yang Kai mengangguk dengan lembut. Beberapa itu memang ras manusia, dan kultivasi mereka tidak tinggi atau rendah. Bukan hal baru bahwa keberadaan seperti itu ditempatkan di luar. Tidak lama setelah orang-orang ini pergi, gelombang lain terbang menuju kota. Namun, kali ini Yang Kai dan Li Jiao menemukan fenomena aneh. Di antara gelombang kedua orang, kepala kelompok sebenarnya memiliki garis keturunan klan naga. Itu adalah seorang pria, tingkat kultivasinya adalah tentang alam kaisar urutan pertama, dan ada beberapa jejak sisik naga di wajahnya. Selain itu, tidak ada karakteristik klan naga lainnya, tetapi Yang Kai dan Li Jiao sangat terkejut dengan penemuan ini. Situasi pria ini sangat mirip dengan Li Jiao, dia seharusnya keturunan naga, tetapi darahnya tidak murni, dan bahkan lebih buruk daripada Li Jiao. Yang Kai sedikit mengernyit, merasa bahwa tempat ini agak tidak biasa. Selama setengah hari berikutnya, mereka berdua tidak bergerak. Dari waktu ke waktu, sesosok-sosok lewat dari atas dan langsung menuju kota. Dan semakin mereka amati, semakin kuat goncangan di hati kedua orang itu. Jumlah keturunan naga di sini agak menakutkan. Dalam setengah hari kerja ini, setidaknya 100 orang terbang dari atas, dan di antara 100 orang ini, 10 adalah keturunan naga. 1/10 di antaranya tidak mungkin dilihat dimanapun. Di batas bintang, meskipun ada juga keturunan naga, jumlahnya tidak banyak. Tapi di tempat hantu ini, 10 dari 100 orang adalah keturunan naga. Jika rasio seperti itu tidak dilihat dengan matanya sendiri, Yang Kai tidak bisa mempercayainya. Tingkat budidaya keturunan naga ini juga memiliki tingkat tinggi dan rendah. Apalagi karakteristik klan naga juga berbeda. Beberapa memiliki tanduk naga pendek di dahi mereka, beberapa memiliki ekor naga di belakang mereka, beberapa cakar naga, dan kebanyakan dari mereka memiliki beberapa sisik naga di tubuh mereka. Tentu saja, karakteristik klan naga di tubuh benar-benar tidak ada bandingannya dengan klan naga asli. Ini pada dasarnya adalah perbedaan antara langit dan bumi. Sisik naga itu tidak sebanyak sisik naga seperti sisik ular. Selain ras manusia dan keturunan naga, ada juga ras monster yang bercampur di dalamnya. Istana Tuan Yang, apa yang terjadi di sini? Mengapa ada begitu banyak keturunan naga di sini? Li Jiao sedikit gelisah. Apakah kamu pikir aku tahu jawabannya? Yang Kai memberinya pandangan ke samping. Li Jiao terkekeh, dia juga bertanya dengan santai, terutama apa yang dia lihat dalam setengah hari terakhir terlalu sulit dipercaya. Mudah untuk mengetahuinya, masuk saja dan lihat. Yang Kai mengangguk ke arah kota. Li Jiao terdiam beberapa saat ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian mengangguk. Setelah mengamati begitu lama, mereka juga menemukan bahwa pertahanan kota tidak parah, hampir tidak dipertahankan. Semua ras manusia, ras monster, dan keturunan naga yang memasuki kota langsung masuk, dan tidak ada yang menanyai mereka sama sekali. Dan tidak ada yang memungut biaya seperti biaya masuk. Karena itu, jika Yang Kai dan Li Jiao ingin memasuki kota, tidak akan ada kesulitan sama sekali. Setelah negosiasi dilakukan, keduanya segera bergegas keluar dari tempat persembunyian dan terbang menuju kota dengan angkuh. Jarak 30 mil dicapai dengan cepat, dan mereka berdua mengetahui keadaan orang-orang itu sebelumnya, dan jatuh dari kejauhan, berjalan menuju kota dengan berjalan kaki. Ketika mereka sampai di gerbang kota, Yang Kai melihat ke atas dan melihat 3 karakter di gerbang kota. Yang Kai tinggal sebentar.
Li Jiao juga sedikit tersesat. 3 karakter besar sangat mengesankan, Half Dragon City. Keduanya saling memandang, dan keduanya melihat ekspresi terkejut di mata masing-masing. Di atas gerbang kota, ada patung naga raksasa, seperti manusia hidup. Sekilas, naga raksasa itu tampak hidup, melompat ke depan dengan gigi dan cakarnya. Wajah Li Jiao menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mempercepat. Ketika mereka memasuki kota, keduanya terkejut lagi. Meski sudah lama berspekulasi bahwa kota ini memiliki penduduk yang besar, namun pemandangan yang mereka lihat sungguh di luar dugaan. Ada banyak orang datang dan pergi di kota seperti ikan mas krucian yang melintasi sungai, dikelilingi oleh toko-toko, membuat keributan, berteriak, dan tawar-menawar. Ras manusia, ras monster, dan keturunan naga bercampur. Ras manusia memiliki jumlah terbesar, setengahnya diikuti oleh ras monster. Meskipun kurang dari ras manusia, itu tidak kurang dari keturunan naga. Apa yang sedang terjadi? Keduanya sedikit bingung.